Teminung di kala dibi, cahyani kuning gegoh emas. Cukut mi hampagan mata, tebing mi ngejut ke hati. Saya lapang sesuai sekampung, mulimanya keramik ati. Tapi pun saya sakit agung, yang mengenalan diri di saya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keima Delia. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya akan bercerita dari kumpulan cerita rakyat Lampung, karya Ibu Susti Nunik, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bahasa Lampung, yang berjudul Mutiara Lembah Pesagi. Cerita berlatar di Kerajaan Sedampah Indah, kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat, yang dipimpin oleh Raja Datuk Barzawan yang bijaksana. Putri Rembang Kuning, putri tunggalnya, yang cerdas dan baik hati, ikut perjalanan ayahnya untuk melihat keadaan rakyat dan menghadiri acara penting. Raja berkata, "Putri, engkau pasti capek. Sudah kubilang, perjalanan kali ini tidak cocok untukmu." "Tidak, ayah. Aku ingin melihat langsung keadaan rakyat di pedalaman. Belum lagi aku juga sudah siap membantu jika ada yang membutuhkan." "Yang mulia, kapal akan berlabuh di pasar dekat sini." Di pasar terapung, Putri membeli seekor buaya yang terikat lemah dan diselamatkan. Kemudian buaya itu dilepaskan di danau Ranau. Raja berkata kepada Paman Menteri, "Paman Menteri, aku semakin tua. Aku butuh penerus dan seorang pendamping cerdas untuk putriku, sekaligus menteri muda." "Bagus, Baginda, tapi putri masih sangat muda. Bagaimana jika kita mengadakan sayembara untuk mencari pemuda yang terampil dan cerdas di negeri ini?" "Ide bagus. Sebarkan pengumuman ini ke pelosok negeri. Untuk peraturannya, biarkan Tuan Putri yang menentukan." Sayembara pun dimulai. Tantangan pertama, membuat sawah di lahan yang kering tanpa melanggar aturan istana. Banyak pemuda gagal karena tanah terlalu keras. Para peserta tanpa kelelahan mencangkul tanah yang kering itu. Ragadewa datang terlambat. Dengan tenang, peserta lain berbicara kepada Ragadewa. "Hei, kau terlambat. Mana mungkin bisa menanam padi di sini? Airnya tidak ada." Ragadewa tersenyum, lalu mulai merakit bambu. "Siapa bilang tidak ada air? Kita hanya perlu mengalirkannya saja." Ternyata Ragadewa membuat kincir air dari bambu dengan cepat. Air mulai mengalir ke lahan. Menteri berkata, "Cerdas sekali. Tapi Ragadewa, kau mendapatkan bibit padi itu dari mana? Gudang istana terkunci." "Saya memecahkan teka-teki penjaga gudang, Tuan. Saya tidak mencuri. Saya memintanya dengan akal. Ini sesuai aturan, bukan?" Putri berbisik pada ayahnya. "Dia cerdas, ayah." Lalu Ragadewa
lolos ke babak kedua. Tantangannya membuat istana di mana awan berada di bawah kaki kita. Peserta lain sibuk menumpuk batu, ingin membuat menara yang tinggi, tapi roboh. Yang kedua berbicara. Baginda, Tuan Putri, mari ikut saya. Istana yang Baginda minta tidak bisa dibuat dari batu di sini. Mereka mendaki ke puncak Gunung Pesagi. Sesampainya di sana, rumah kayu sederhana milik Raga Dewa ada di sana. Di bawahnya, kabut tebal seperti hamparan awan. Raga Dewa berkata, "Silahkan masuk ke gubuk hamba. Inilah istana saya. Lihatlah ke bawah Baginda. Ada awan di bawah kaki kita." Raja takjub. Luar biasa. Bukan bangunan megah yang kau tawarkan, tapi imajinasi dan cara pandang yang berbeda. Putri meminta sesuatu yang mustahil, mutiara dari dasar danau Ranau. Raga Dewa, jika kau benar-benar berani, ambilkan aku mutiara di desa danau Ranau. Raga Dewa mengangguk sambil membawa tabung bambu, lalu menyelam. Waktu berlalu lama. Orang-orang mulai panik. Menteri berkata, "Sudah 1 jam. Pasti dia dimakan buaya." Tiba-tiba air beriak. 3 buaya muncul. Orang-orang mundur ketakutan. Putri berkata, "Tenanglah, buaya ini bernama Coko. Dulu aku pernah menyelamatkannya saat kecil." Raja Datuk Bardhawan berkata, "Dengan kecerdasan, kreativitas, dan keberanianmu yang tulus bagi rakyat, aku mengangkatmu Raga Dewa sebagai menteri muda." "Terima kasih Baginda. Hamba berjanji akan menjaga amanah ini." Raga Dewa menjadi pemimpin yang dicintai bersama Putri. Mereka tidak melupakan asal-usulnya. Rumah kayu di puncak Gunung Pesagi kini menjadi tempat rakyat menikmati keindahan alam, layaknya mutiara yang bersinar di Lampung Barat. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.